Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Masinton Pasaribu, kapan PDIP akan melangkah mengajukan surat kepada pimpinan DPR untuk mengajukan hak angket? Ya tentu nanti tanggal 5 DPR akan masuk. Nah kalau saya membaca dari pernyataan Prof. Todung kemarin itu di Kompas juga, itu bahwa beliau mengutip dari pernyataan Bu Mega bahwa beliau firm akan mengajukan hak angket. Nah tentu saya sebagai anggota DPR RI yang juga menyuarakan nih, hak angket ini jauh hari, jauh sebelum pemilu Pak Budiman. Nah tentu ini politik kita harus mencari esensi yang hakiki, kebenaran yang hakiki dalam konteks demokrasi ini Pak. Ini nggak bisa lagi kita biarkan, dan saya khawatir benar tadi kalau kemudian segala sesuatu politik itu kemudian ditransaksikan dalam bentuk dagang sapi tadi. Yang kasihan nih demokrasi, yang kasihan nih rakyat. Kita nggak bisa Pak, kelangsungan bangsa kita, kalau ini dibiarkan terus-menerus, kita nggak tahu ini kita kapan akan bubar nih republik ini. Dan ini bagi saya, ini ada hal yang mendasar yang harus kita luruskan dalam konteks angket ini. Kita nggak ada itu persoalan waktu, kita tidak ada urusan persoalan biaya, tapi kita harus mencari kebenaran tentang kebenaran yang hakiki dan hal yang esensi tentang demokrasi ini. Kita nggak bisa mengukur demokrasi ini pelaksanaannya dari mulai hulu terus kemudian pada pelaksanaan hingga ke hilirnya, ini mendatangkan sebuah masalah. Dan proses demokrasi melalui pemilu ini kemudian ini selalu melahirkan kepemimpinan yang legitimasinya dipertanyakan oleh rakyat. Maka kita perlu mengurai ini, mengurai hari ini Pak Budiman. Ini penting buat perjalanan bangsa kita ke depan. Kita nggak boleh demokrasi ini dinodai dengan cara-cara begini, dan kemudian ya kita tidak pernah membiasakan yang benar. Kita selalu membenarkan yang biasa, yang lazim pamak. Kalau nanti dibuat begini ya udah kita transaksikan dalam konteks kepentingan elit politik. Terus kemudian demokrasi itu mengabaikan suara rakyat, mengabaikan kehendak rakyat. Ini kan bahaya Pak. Nah maka bagi saya angket ini menjadi sangat penting untuk mengurai seluruh proses pelaksanaan demokrasi kita dalam sejak putusan MK sampai pada pelaksanaan pemilu. Baik, Bung Romi. Jadi P3 ini kan diganggu juga kan, Bung Sandi mengatakan terhormat kalau masuk kabinet. Ini menggembosi. Oh, itu kan pernyataan pribadi Pak Sandi. Dan itu sudah ditegaskan di video itu sendiri. Tetapi yang ingin saya sampaikan, hari Sabtu lalu para ketua-ketua umum Paslon 03 ini berkumpul dan melaksanakan rapat dipimpin langsung oleh Ibu Megawati, dan hasilnya adalah ketika saya mendapat informasi langsung dari ketum kami kemarin bahwa partai-partai Paslon 03 solid untuk melanjutkan hak angket ini sampai pada tanggal 5 Maret nanti sidang DPR dimulai. Jadi tidak ada maju mundur, maju terus. Maju terus. Dan yang kedua, kita tahu persis angket ini kan pada dasarnya penyelidikan. Semua kemungkaran kalau saya bilang, atau penyimpangan-penyimpangan yang muncul dan berseliweran di media sosial selama proses pemilu ini berlangsung dari tahapan pertama pencalonan sampai dengan coblosan bahkan penghitungan suara yang merupakan anomali atau merupakan anak-anak haram demokrasi diungkap di angket itu nanti, sehingga tidak perlu ada alergi. Karena justru ketika semua menerima seperti Pansus Senturi dulu, Partai Demokrat dengan besar hati menerima, dan itu akan terungkap semuanya. Apakah ada penyimpangan atau tidak, bahwa kemudian itu dilanjutkan atau tidak, itu step berikutnya di paripurna nanti akan putuskan. Kemudian yang ketiga, yang saya katakan meluruskan apa yang disampaikan Mas Kodari, betul bahwa yang bilang 490 triliun itu semuanya dipakai untuk pemenangan siapa, memang betul. Dari dulu juga selalu bahwa yang namanya social safety net itu ada subsidi energi, ada subsidi non-energi dan lain sebagainya. Tetapi bahwa politisasi itu dilakukan, ya. Kenapa? Karena disampaikan lagi oleh petinggi-petinggi
Ketua umumnya Mas Yandri ini menyampaikan secara terbuka, Ketua umumnya Mas Aceh menyampaikan secara terbuka, dari siapa? Tolong dong direkam, terima kasih Pak Jokowi, begitu. Jadi ini kan hal-hal yang membangun efek asosiatif dan itu tidak bisa dibantah. Kenapa? Karena memang anaknya Pak Jokowi ada di situ. Sehingga kalau itu betul-betul merupakan upaya politisasi, apakah ini dibenarkan dalam undang-undang? Itu semuanya akan diungkap. Dan MK, Bawaslu, KPU, semua penyelenggara, bahkan presiden sekalipun, kalau perlu dipanggil oleh panitia angket ini untuk kemudian sampai pada pengungkapan yang sesungguhnya terjadi di pemilu ini dan kemudian menewaskan banyak incumbent. Mungkin nanti Mas Yandri ini akan banyak punya kawan baru, Mas Aceh ini punya banyak kawan baru yang wajahnya semuanya kinclong-kinclong karena pemilu berbasis uang terbesar yang dilakukan. Bung Hermawi Taslim. Ya, jadi saya pendek saja. Kalau sejak Pak Ganjar mencetuskan ide angket itu, kami sudah sampai kepada hal teknis. Yang dikatakan Pak Umam tadi itu bagian dari upaya kita. Hanya yang kita hitung begini kan, kalau kita sudah daftar, kita berapa, 100 berapa, 150 sekian, itu nanti pasti mentok di paripurna. Kalau teman-teman PDIP tidak ikut, maka kita terus mendorong, terus bersama-sama, mudah-mudahan sebelum tanggal 5 ada rapat bersama dan di situ kita akan wujudkan semua. Jadi angket ini adalah sarana untuk pertama mengkanalisasi supaya nggak banyak. Tiap hari kita capek juga aksi-aksi di luar ini. Dan ujungnya kan kita juga yang repot. Yang kedua, angket ini ingin seperti kata Mas Romi tadi, kita ingin membuka semua seterang-terangnya sebagai bagian dari pembelajaran kepada orang-orang muda, sebagai bagian dari pembuktian kepada dunia internasional, pemilu kami ini loh bagus, bersih. Ada macam-macam kami angketkan dan hasilnya demikian. Saya kira begitu aja. Oke, Mas Andri? Ya, saya begini Mas Budiman. Jadi memang setiap peristiwa demokrasi atau kontestasi itu pasti ada kurang dan lebihnya. Ya. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka evaluasi ya penting. Tapi saya bilang tadi, misalkan kata Bang Taslim tadi banyak laporan-laporan, nggak apa-apa. Ya Nasdem bawa ke rapat-rapat kerja melalui fraksi mereka, bisa kok. Dan itu bisa diperdalam melalui tadi saya bilang itu rapat kerja di masing-masing komisi. Nah kemudian saya juga nggak setuju kalau misalkan hak angket ini mengataskan rakyat terus. Ya rakyat yang mana? Tentu kan pemilih Pak Prabowo kan lebih banyak. Walaupun hasil rekapitulasi belum selesai. Tapi kami meyakini insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran ditetapkan sebagai pemenang. Walaupun kita harus menunggu. Artinya saya meyakini rakyat hari ini maunya guyup Mas Budi. Guyup. Pemilu sudah selesai. Semua kontestan sudah menunjukkan kehebatan-kehebatannya. Tapi kan bilik suara yang menentukan. Dan tanggal 14 Februari itu fakta yang nggak bisa dibantah. Dan semua masyarakat senang kok. Saya tanya di Banten, kenapa Pak Prabowo menang? Ya awalnya saya mau milih Ganjar Pak. Tapi kelihatan Ganjar pasti nggak menang, apalagi 2 putaran. Kami pindah aja ke Pak Prabowo. Jadi memang masyarakat ingin guyup. Dan mereka pemilu itu memilih pemimpin bukan mencari permusuhan. Jadi saya meyakini hak angket ini walaupun nggak dibendung ya insya Allah memang nggak akan jadi. Nggak akan jadi. Baik, Bung Aceh gimana? Ya, bagi saya suara rakyat itu puncaknya adalah pada tanggal 14 Februari kemarin. Dan itu hasilnya sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya bisa tercermin dari hitung cepat. Karena itu maka kita tidak bisa tidak menghormati terhadap 58% tersebut. Yang sekarang proses perhitungan manualnya berlangsung hingga pada saat akhir nanti. Nah, itu adalah suara rakyat yang harus betul-betul kita hargai mereka keberadaannya. Ya, karena itu maka saya juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan, tak ada gading yang tak retak. Ya. Semua potensi terhadap berbagai kontestasi pemilu itu bukan hanya terjadi pada pilpres tapi juga terjadi pada pileg. Tadi yang disampaikan oleh Mas Romi menunjukkan bahwa ini bukan hanya pilpres tapi pileg juga. Tetapi kan kita sudah menyepakati bersama. Kita sudah punya pengalaman di dalam pemilu dan pilpres langsung maupun pemilu legislatif selama 5 kali. Dan tidak ada di dalam proses tersebut sengaja kita membuat satu ruang di mana demokrasi kita diatur di dalam satu mekanisme yang disepakati bersama. Kalau kita tidak percaya terhadap mekanisme yang terjadi di dalam
Bawaslu atau KPU atau DKPP atau mungkin kita terhadap Mahkamah Konstitusi, lalu apakah kita merepresentasikan semua kekuatan yang 58% itu? Jadi karena itu menurut saya masyarakat, saya yakin betul mereka menginginkan bahwa kita sama-sama move on. Baik, Bung Umam, seberapa urgent sebetulnya angket itu? Kalau ditanya urgent atau tidak, tentu ini tetap menjadi sebuah tanggung jawab moral, Mas Budiman, untuk mempertanggungjawabkan tentang kredibilitas dari penyelenggaraan pemilu. Memang dalam konteks ini angket itu menjadi sebuah pertarungan politik yang akan menentukan legitimasi pemerintahan selanjutnya, termasuk juga berpotensi menciptakan crash landing bagi pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu kontestasi ini akan terus terjadi dan kita tahu tampaknya juga akan ada sebuah operasi politik untuk memitigasi bagaimana kemudian supaya hak angket ini juga bisa ternetralisir dengan baik. Tapi tentu harapan kita menjadi berharap betul-betul kalau misal kemudian kekuatan politik di Senayan ingin melakukan itu, lakukan saja. Kita juga ingin melihat bagaimana perkembangannya. Karena bagaimanapun juga catatan tentang kemunduran demokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu dan itu sudah jamak diketahui. Hanya saja kemudian seringkali masyarakat sipil itu menjadi tadi kena prank karena pergerakan dari aktor-aktor kekuatan di elit Senayan itu seringkali tidak linear dengan harapan dari kekuatan civil society itu sendiri. Baik, Kodari? Ya. Per hari ini saya terus terang belum begitu yakin dengan hak angket, bukan karena soal pergerakan dari partai politik ya, tetapi lebih kepada soal permasalahannya sendiri sebetulnya saya belum cukup jelas definisikan oleh aktor angket ya, termasuk juga target-targetnya. Ini kan aktornya banyak, kalau yang diidentifikasi beda, targetnya juga beda, nanti dia akan melemah dengan sendiri. Misalnya dari yang paling depan bicara soal hak angket ya, Bang Masinton, beliau mengatakan tadi di depan ya, ini MK bermasalah. MK saya yakin bukan subjeknya hak angket. Ya. Kemudian dia ngomong 3 periode, Kodari juga bukan pemerintah, pasti bukan gitu loh. Loh iya, gitu. Jadi menurut aktor yang paling utama saja ini belum jelas, gimana dengan aktor-aktor yang lain. Jadi saya kira kita harus menunggulah sampai ada definisi yang jelas mengenai apa yang mau diangketkan dan apa target dari angket itu. Baru kita bisa mengatakan ini ada prospek atau tidak ada prospek. Saya kira begitu kesimpulannya. Bung Ikrar, jadi target angket ini siapa kalau menurut Anda? Ya, kalau buat saya ya targetnya ya yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dan yang penanggung jawab utama dari pelaksanaan pemilu adalah presiden. Oh salah, ya. KPU dong. KPU itu adalah pelaksana pemilu. KPU dong, Pak. Tapi penanggung jawab utama pasti DPR, Pak. Undang-undang mengatakan DPR dan pemerintah, Pak. DPR, Pak. Kembali ke DPR dulu. Ya, dan kenapa demikian? Karena saya katakan tadi bahwa aktor di dalam pemilihan umum 2024 ini bukan cuma partai-partai politik, bukan cuma caleg atau kemudian capres dan cawapres, tapi ada aktor lain di situ yang kemudian kekuatannya begitu dahsyat ya, termasuk juga yang tadi Anda katakan misalnya menggunakan bagaimana menyandera orang dan sebagainya dan juga bagaimana menawarkan orang untuk misalnya beralih posisi dan sebagainya. Dan saya tidak ingin ya pemilu ini mengulangi juga pemilu 2019 di mana ada yang menang ada yang kalah, tapi kemudian terjadilah gabungan pemerintahan yang tidak ada oposisi di situ. Kenapa demikian? Karena kita tahu ya ketika politik akomodasi itu benar-benar begitu kuat dijalankan oleh presiden dan kemudian hampir semua kekuatan politik masuk ke dalam kabinet, itu demokrasi kita akan pincang. Kenapa pincang? Karena tidak akan ada orang yang akan menjadi mengecek apa yang dilakukan oleh presiden. Tidak ada orang yang juga yang menjadi pengimbang dari kekuatan presiden ya. Jadi apa yang dikatakan oleh presiden kan diayakan aja. Mungkin terjadi angket sekarang? Kenapa? Mungkin terjadi angket? Kalau menurut saya mungkin ya. Saya masih percaya bahwa ini akan mungkin. Walaupun saya belum percaya apakah ini akan lanjut setelah 20 Oktober 2024 ini ya, karena biar bagaimanapun memang tawar-menawar atau politik dagang sapi itu sudah berlangsung bahkan sebelum pemilu ini berlangsung begitu. Jadi saya berharap bahwa harus ada
oposisi yang kuat ya, supaya pemerintahan ini benar-benar berjalan dengan baik. Baik, makasih Mas Ikrar, Bung Masinton, Bung Romi, Hermawi, Bung Yandri, Bang Aceh, Umam, dan Kodari.